merayakan dan berjumpa dengan Merayakan. hal-hal yang wah pokoknya happy tapi romantis. Oke, Warna-warni merah, hijau, kuning, emas. Makanya Romo kan PR ya, pria romantis. Eh. Halo sahabat seperjalanan, kembali lagi nih kita di Project. Tepuk tangan dong. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul bersama nih untuk ngobrolin di minggu keempat bulan keluarga ya. Udah minggu terakhir nih. Terakhir nih, nggak kerasa. Tapi kayaknya kita perkenalan dulu ya, supaya lebih dicintai dan dikenal. Meskipun sebenarnya yang tengah sih sudah kayaknya sudah banyak familiar. yang kenal, sudah banyak yang Saya Frater Adrian, sekarang tingkat 4. Nah, kalau teman saya, ya, saya Frater Andi, sekarang saya tingkat 5. nah kalau yang di tengah ini tentunya kita semua udah kenal. Tapi monggo Romo, silahkan memperkenalkan diri dan sekarang bertugas di mana. Ya, karena sebelah kiri saya Adrian, sebelah kiri saya Andi, maka saya mulai dengan A juga. Mantap ini. Jadi triple A nih ya. Kayak baterai Ya. ya. Saya Aloysius Susilo Wijoyo. Tepuk tangan dong. Panggilan boleh Romo Susilo, boleh Romo Joy. Bebas saja. Sukacita berarti. Amin. Dan sekarang saya menjadi pastor paroki Ciputat Gereja Santo Nikodemus. Wes, mantap. Mantap nih Romo. Ya, Oke deh Romo. ya, Iya, Romo, langsung aja nih Romo. ya. Kan ini bulan Advent keempat gini Romo. Kira-kira kalau menurut Romo gini, makna Natal buat Romo itu apa sih kira-kira nanti gitu? Iya, Natal buat saya ada unsur mistis dan romantis. Mistis dan romantis. Kenapa bisa gitu Iya. ya? Mistis dan Mistisnya romantis. Mistis itu dari kata mysterion ya, bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesianya misteri. Dan misteri yang paling agung adalah Allah menjadi manusia dan itu lahir dalam diri Yesus. Maka ketika kita merayakan Natal, saya pribadi merasakan ada sesuatu yang agung, yakni Allah menjadi manusia. Dan itu saya lihat dalam sosok bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Itu yang pertama. Yang kedua romantis. Gimana nggak romantis ya? Ada pohon terang, ada goa Natal yang pasti kelihatannya kandang, tapi goa. Tapi ada juga patung-patung di situ yang dihiasi dengan aksentuasi lampu, pasti romantis. Dan pasti buat anak-anak juga gimana nggak romantis. Pohon terang itu banyak hiasannya. Pasti anak-anak juga ya banyak Iya, hiasannya iya. tuh ya. Ibu-ibu juga banyak hiasannya. Pakai baju baru dan sebagainya. Dan pasti ada kue Natal ya, ada hiasan Natal di rumah, ada dekor Natal di gereja. Pokoknya di situ ada romantisme, ada hadiah dan lain-lain. Wah, Itu ya, jadi mistis dan romantis romantis. ya. Misterinya yang agung itu Allah jadi manusia. Ya. Kalau romantisnya kita Merayakan dan berjumpa dengan Merayakan. hal-hal yang wah pokoknya happy tapi romantis. Oke. Warna-warni merah, hijau, kuning, emas. Makanya Romo kan PR ya, pria romantis. Atur aja dah. Ya. Iya Romo. Nah, baik nih Simo, kalau misalnya kita juga mungkin merenungkan bersama-sama nih Romo bacaan Baik. dari Lukas nanti bab 2 ayat 15 sampai 18 dan juga 20 nanti akan saya bacakan dan Ya, nanti mari kita coba juga untuk renungkan bersama-sama Romo ya. sama-sama Oke. mari. Ya, saya akan baca dulu dari Lukas bab 2 ayat 15 sampai 18 dan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat
selanjutnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Oke. Setelah kita dengar bacaan tadi gitu Romo ya. Nah, mungkin kita ingin juga mencoba untuk menimba inspirasi nih dari permenungan Romo. Kira-kira permenungan apa sih Romo yang bisa kita dapat dari bacaan tadi, berkaitan juga dengan persiapan kita untuk menghadapi Natal itu Romo? Terima kasih, Frater Andi. Saya membayangkan bacaan tadi itu ditampilkan oleh imajinasi Santo Fransiskus Asisi dengan kandang Natal. Di situ ada sosok Bunda Maria, di situ ada sosok Santo Yosef, di situ ada bayi Yesus yang ada di palungan. Lalu di situ juga ada gembala dan dombanya tentu saja, dan ada malaikat di atasnya. Jadi kalau kita melihat kandang Natal, kira-kira itulah gambaran dari perikop yang tadi Frater bacakan. Tapi yang berkesan buat saya adalah karena ini bulan keluarga dan kita menjelang Natal nih, ini kan minggu keempat ya. Di situ juga ada gambaran keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ini keluarga inti. Ini yang disebut dengan keluarga kudus Nazaret. Dan kalau saya sebagai imam merayakan Natal, lalu setelah Natal, maksud saya setelah berkat penutup, sebelumnya saya mengatakan, nanti silakan keluarga-keluarga setelah perayaan Natal ini berdoa di depan kandang Natal. Semoga keluarga-keluarga bisa meneladan keluarga kudus Nazaret. Itu harapannya, bisa menghadirkan Yesus di tengah keluarga, dan itu wah, Natal banget itu. Ya, gitu benar ya. kira-kira. Apalagi ketika keluarga berdoa di depan kandang Natal, menimba inspirasi dari keluarga kudus dari Nazaret itu ya Romo Wah, ya. itu indah banget ya. Ya, betul-betul itu Ya. indah, luar biasa sekali. Oke, Ya. mantap nih jawaban Romo Susilo nih. Tidak diragukan lagi. Mantap jawaban. Karena orangnya juga mantap. Mantap tuh makan tempat. Ya, ya. Oke deh Romo. Ya. Nah nih Romo, ini ada pertanyaan nih Mo. Ya. Saya bacakan nih Romo. Oke, Frater. Menurut Romo nih, peristiwa menunggu atau menantikan sesuatu apa sih yang paling berkesan menurut Romo dalam hidup Romo? Iya, menunggu itu memang pekerjaan yang paling membosankan, gitu ya. Ya, tentu ada hal-hal di mana menunggu itu juga bisa menjadi kejutan-kejutan, gitu ya. Kalau menunggu hasil ujian, ya kan, bisa lulus atau tidak lulus. Seandainya lulus, nilainya bagus atau kurang bagus, gitu ya. Itu kan ada unsur deg-degannya, gitu. Termasuk, nah ini ya, kalau tadi saya sudah mulai dengan bicara misteri, ya. Allah menjadi manusia itu misteri yang paling agung. Dalam kehidupan kita juga ada misteri kecil-kecil, antara lain misteri penyelenggaraan ilahi untuk kehidupan kita. Dan ketika kita harus menunggu misteri itu, itulah juga pekerjaan menunggu yang paling mengesankan buat saya. Ya, kalau sudah hari gini, saya tentu nggak lagi menunggu tentang hasil ujian. Lulus atau tidak lulus, itu nggak lewat. Itu Frater Adrian dan Frater Andi. Kami itu. Ya, masih berjalan kan studinya. Tapi misalnya kalau saya ya, menunggu, nih saya sudah 26 tahun jadi imam, dan sekarang saya di tempat perutusan yang ke-7. Waduh. Nah, kadang-kadang ini semua tugas perutusan ini nggak saya duga semuanya, gitu ya, dari awal hingga akhir. Tapi tentu ada misalnya mulai bisik-bisik setelah 3 tahun ya, aku ditugaskan di mana lagi. Nah, itu ya. Walaupun saya sudah berserah juga pada Tuhan. Ya. Jantungku kucangkokkan di Kuskupan Agung Jakarta ini. Tangan dong. Ditaruh di mana aja sama buat saya ya. Nah, mau paroki air mata, mau paroki mata air sama. Paroki kecil, sedang, besar, semuanya udah buat saya. Mau kelompok kategorial atau teritorial, semuanya buat saya sih udah. Tinggal ikut saja. Tapi memang di situ ada unsur menunggu ya.
menunggu perutusan yang berikut kemana. Ini misteri dan ini berkesan gitu. Wah, Dan Advent adalah menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Yang penting pakai persiapan. Persiapannya adalah kalau menunggu tadi yang misteri itu ya pakai berdoa. Sama sebenarnya menunggu kedatangan Tuhan Yesus pun juga pakai berdoa. Bahkan berdoanya di bulan keluarga ini ada ibadat dan renungannya ya di lingkungan gitu ya. Dan yang di ujung dari semua itu adalah nanti menjelang Natal bertobat. Nah, mohon ampun dulu sama Tuhan. Tuhan layakkan aku untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Termasuk Tuhan layakkan aku untuk diutus menjadi utusanmu yang ya bukan aku, tapi biarkan penyelenggaraan ilahimu. Itu. luar biasa, inspiratif sekali pasti ya di sini ya. Amin. Benar, Romo. Tapi ngomong tentang menunggu hasil ujian, ini bukan saya sama Frater Andi aja Oh Romo, yang iya, menolaknya. iya. Sebenarnya di sini ada Frater Arvin, ya kan? Ada Frater Fadiga, Ya, oh ada Frater Bernard juga. brother di sini memang lagi menunggu. Dalam masa menunggu terus ya. Ku menunggumu. Oke nih Romo. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih Romo. Ya, Dalam masa Natal kali ini ya Romo, di 2022, syukur kepada Allah bahwa nampaknya masa COVID itu hampir berlalu Romo. Nah, Sudah menurun nih Romo. sejauh ini. Nah, apa yang kira-kira Romo persembahkan untuk Bayi Yesus di hari raya Natal ini Romo? Mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan para pendengar dari project-project ini, Romo. amin. Biar jawabannya itu ada nyambungnya gitu. Iya, Romo. Karena tadi menunggu perutusan gitu Iya, ya. iya. Mencongkokkan jantungku di kusupan ini. Maka ya nggak ada jalan lain. Tuhan Yesus, inilah aku ya sebagai hadiah di hari Natal. Kalau Natal kan anak-anak, nah Yesus kan kanak-kanak ya, Iya, iya. lahir dapat hadiah. Nah hadiah apa ya? Ku persembahkan hidupku. Jadi persembahan yang hidup adalah diriku. Dengan segala kekurangan, kelemahan, dosa, kerapuhanku, dan dengan sedikit mungkin ya kelebihan atau talenta yang Tuhan anugerah pada saya dianugerahkan ini, ku persembahkan Tuhan. Kalau mau pakai silahkan ya. Aku maulah jadi tool of God ya dah, alatmu Tuhan Oke, gitu ya. oke. Nggak sempurna, biarkan kau yang menyempurnakan ya. Kira-kira begitu. Hadiah Natal, apa yang akan kuberikan pada Yesus adalah hidupku dengan segala lebih dan kurangnya. Itu. Jadi tool of God tadi itu ya. Ya. Dan berarti ini juga berlaku ya, mau bukan hanya buat Romo dan juga para frater, tapi umat di luar sana juga berarti dalam pelayanan begitu ya. Ya, betul. Waktuku, tenagaku, mungkin kepandaianku, dan semua hidupku untuk Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mempersembahkan atau menghadiahkan hidupnya untukku supaya menebus dosaku. Itu kira-kira. Dosa kita juga. Dosa kita semua. Teman seperjalanan. Perjalanan, betul. Oke Romo, wah ini kita sudah banyak mendapatkan inspirasi ya dari percakapan seperti ini. Terima kasih banyak Romo atas Amin. meluangkan waktunya Ya, untuk memberi inspirasi bagi kami teman-teman Ya. di sini, frater di sini, dan juga tentunya pendengar, teman setia, teman seperjalanan di project-project ini. oke. Iya. Boleh pantun, boleh pantun. Wah, baru saya mau menodong Romo. Romo suka dengan berpantun. Dengan pantun-pantunnya yang luar Iya. biasa. Gimana Romo? Coba Romo. Coba Romo. Beli guling dan bantal di pasar pagi. Cakep. Selamat menjelang Natal, Tuhan memberkati. Cakep. Terima kasih. Ya, Sampai berjumpa lagi Romo. Terima kasih, Romo.